Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kalian akan belajar bahasa Indonesia kelas 12 bersama saya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah tak terasa kalian sudah berada di penghujung kelas. Kalian baru saja naik ke kelas 12. Pasti di antara kalian sudah memiliki rencana setelah lulus sekolah nanti. Mungkin di antara kalian ada yang berkeinginan untuk langsung bekerja. Nah, apa saja persiapannya? Bagaimana caranya agar kalian dapat pekerjaan sesuai dengan keinginan dan keahlian kalian? Nah, pelajaran sekarang ini adalah kita akan mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Peta konsepnya adalah yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan, yang kedua, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, yang ketiga, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, dan yang keempat adalah fungsi surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan sebagai suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Setelah mengetahui pengertian surat lamaran pekerjaan, kalian lebih mendalami lagi tentang jenis-jenisnya. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Di dalam praktiknya, jenis yang sering dipakai adalah model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Setelah kalian dapat menentukan jenis surat lamaran pekerjaan yang akan kalian buat, sebaiknya kalian mengetahui unsur-unsurnya. Dengan memahami unsur-unsurnya, kalian akan lebih memahami tentang surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur penting di dalam surat lamaran pekerjaan adalah tesis, yaitu bagian surat diawali dengan pernyataan umum. Bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka dan biodata. Kemudian argumentasi. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Yang ketiga adalah penegasan. Bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup, seperti harapan pelamar, salam penutup, dan nama serta tanda tangan. Bagian yang satu ini merupakan bagian penting. Apa sebenarnya fungsi surat lamaran pekerjaan? Fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai pemohon dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Adapun fungsi-fungsinya adalah sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar.
Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Semua informasi tersebut akan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau instansi yang dituju sebagai bahan pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Oleh karena itu, bagi pelamar, selalu perhatikanlah informasi dalam surat lamaran tersebut dan persiapkan semua prasyarat yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan sebagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Dan yang terakhir, sebagai bukti pelamar. Yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Anakku, kalian sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.